Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Allah Subhanahu serta keluarga, para pengurus PKM, para pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian surah At-Taubah ayat 94. Surah At-Taubah ayat 94. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربانا عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لكم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tadiruna ilaikum. Orang-orang munafik ya'tadirun akan mengemukakan alasan atau minta uzur, mengemukakan uzurnya mereka ilaikum kepada Muhammad dan kaum muslimin idza raja'tum ilaihim, apabila kalian selesai perang Tabuk dan kembali lagi ke Mekah. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat yang minggu lalu yang menegaskan bahwa penyakit sosial seperti kemunafikan itu bisa menular antara satu orang dengan orang yang lain. Di Madinah pada saat itu orang-orang munafik itu sampai jumlahnya 80 orang. Jadi orang munafik itu banyak. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Yang tidak munafik nanti ikut menjadi orang munafik. Dan kebanyakan adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani yang mau masuk Islam. Bagaimana nggak masuk Islam? Bagaimana? Sehingga mereka ambil sifat munafik. Cirinya mereka selalu punya alasan untuk tidak ikut perang. Jadi kalau sekarang kita lihat orang yang banyak alasan kalau pada saat kita punya kegiatan segala sesuatu, idenya banyak, tapi dia sendiri nggak bisa melaksanakan idenya itu. Jadi usulan-usulannya banyak, tapi nggak bisa dia melakukannya. Nah, ciri dari orang munafik. Pada saat yang terakhir ini Allah lalu memberi wahyu kepada Nabi kita. Qul, katakan Muhammad, la ta'tadiru. Jangan lagi engkau menerima uzur mereka. Jadi ini merupakan kesempatan yang terakhir. Sudah sedemikian rupa Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut sudah bertahun-tahun. Nah, saatnya ini tegas. Allah mengatakan, katakan Muhammad, karena mereka tidak akan pernah berubah. Qul, katakan, la ta'tadiru. Kami tidak menerima alasan-alasan kalian. Lan nu'mina lakum. Kami sudah tidak percaya lagi pada kalian. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi dan kaum muslimin apa yang mereka lakukan ketika mereka itu mengatakan uzur. Jadi ketika mereka mengatakan uzur itu mereka nggak apa-apain. Di Madinah mereka bersenang-senang. Sementara kaum muslimin itu bersusah payah untuk berperang. Nah, mereka santai. Ngopi-ngopi di Madinah, bercengkrama dengan keluarganya gitu. Nah, karena mereka memang tidak mau untuk perang. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu. Dan Allah mengetahui perbuatan kalian ini. Wa rasuluhu, Allah juga nanti memberitahukan kepada Rasulnya. Dalam tafsir, Bapak Ibu perhatikan aja di sini, kalau kita nggak membaca tafsir, kayaknya nggak ada bedanya. Kalimat di sini Allah dan Rasulnya itu dipisah. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu. Beda dengan wa sayarallahu wa rasuluhu. Wa sayarallahu wa rasuluhu amalakum, beda. Jadi ketika Allah dengan Nabi disandingkan langsung, dengan dipisah itu maknanya berbeda. Kalau dipisah seperti ini, Allah mengetahui segala hal yang dilakukan oleh orang munafik itu. Pengetahuan itulah yang kemudian dikasih tahu oleh Allah kepada Nabi yang sedang perang. Ditakut Nabi tidak mengetahui. Nabi menjadi mengetahui karena diberitahu melalui wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril.
Kalau ini disandingkan, berarti Nabi tahu ini, walaupun Nabi perang, Nabi tahu apa yang terjadi di Madinah. Bukan seperti itu. Nabi itu juga manusia. Kalau dia mengetahui tentang sesuatu yang gaib, itu karena Allah mengizinkan. Misalnya, Nabi sholat, Nabi tahu orang di belakangnya itu siapa aja. Itu karena Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, mengizinkan untuk itu bisa terjadi. Tapi kalau lagi tidak, ya nggak bisa. Nabi lagi sholat bersama kaum muslimin, tiba-tiba ada orang yang masih keluar dari rumah, sehingga Nabi nanti rukuknya itu lama, gitu. Rukuknya lama, gitu. Begitu dia selesai salat, ya Rasulullah, kenapa tadi kok rukuknya lama banget, tumben banget, gitu. Rasul menjawab, tadi itu ada sahabat yang ketika kita sudah mulai sholat, dia belum keluar dari rumah. Lalu di situ Rasul menunggu dengan memanjangkan rukuknya. Apakah ada pelajaran dalam hal yang seperti itu bagi kita? Ada pelajarannya. Ternyata satu rakaat itu dihitung sampai rukuk. Jadi ketika Allah Akbar rukuk, kemudian kita datang di situ Allah Akbar langsung ikut, nggak apa-apa. Sudah dapat satu rakaat sebelum imamnya itu bangun dari rukuk. Kalau dalam adab Syafi'i, kalau kita sempat membaca Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah langsung, nah maka Bismillah itu mewakili Al-Fatihah. Tapi kalau tidak, misalnya nggak sempat, Allahu Akbar langsung, nah nggak apa-apa. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasul itu ada hikmahnya bagi kita. Nah, sehingga di situ ada pelajaran-pelajaran yang diberikan untuk kita kaum muslimin yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Summa turadduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada siapa? Ila alimil ghaib wasyahadati, kepada zat yang mengetahui. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui ini orang-orang munafik ini nggak bisa dirubah, maka pada ayat ini Allah meminta kepada Nabi, udah nggak usah diterima alasan mereka, nggak usah percaya lagi sama mereka. Dari sinilah nanti Nabi memberitahu kepada salah seorang sahabat. Jadi Nabi memberitahu kepada salah seorang sahabat, si orang munafik ini si ini. Dikasih tahu, kamu jangan ngasih tahu ke siapa-siapa. Yang penting kamu sendiri aja yang tahu. Kenapa? Nah, karena itu untuk menjaga kerahasiaan juga. Nah, itu dilakukan oleh Nabi. Maka nanti Sayyidina Umar itu kalau mau sholat jenazah nunggu orang itu, sahabat yang satu ini, dia ikut enggak? Karena ditanya sama Sayyidina Umar, siapa saja kasih tahu ke saya bocorannya, enggak bisa. Saya diberitahu oleh Rasul dan saya diminta untuk merahasiakannya sampai kapanpun. Gitu. Maka kalau dia nggak sholat, Umar nggak sholat. Itu berarti orang munafik yang itu. Nah, di situ. Maka ini merupakan peristiwa itu merupakan kelanjutan daripada ayat ini. Mereka akan dikembalikan kepada Allah. Artinya nanti hukumnya pada Allah. Udahlah. Mereka akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemunafikannya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah nanti akan memberitahukan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Ini loh, kamu begini. Kamu sebenarnya waktu itu bermanis-manis kepada Nabi, tapi hatimu itu busuk dan itu. Kamu sebenarnya dulu melakukan tipu daya kepada Nabi, tapi hatimu, nanti Allah akan, ini yang disebut dengan fayunab dihukum, akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam hati kita. Maka orang munafik itu orang yang antara lisan dan hatinya berbeda. Kita kan punya kata-kata hati, Bapak. Kita punya kata-kata hati. Jadi ada kata-kata hati itu yang namanya hajis. Hajis itu sesuatu yang terlintas. Lalu kita nggak kepikiran lagi, hilang. Ini hajis.
Yang kedua, khatir. Sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita, tapi sempat berhenti sejenak dia. Sehingga nanti kita ingat, oh dulu saya pernah kesini, waktu saya kesini itu saya udah angan-angan, kayaknya di rumah ini kalau jadi rumah saya enak ya, nah gitu. 10 tahun kemudian, nah itu jadi rumahnya ibu gitu. Itu namanya khatir. Yang ketiga itu namanya adalah hadisul qalb. Hadisul qalb itu kata hati. Ibu ketemu sama orang, langsung hatinya berkata-kata, gitu. Langsung hatinya itu memprediksi orang. Kata-katanya itu banyak banget. Jadi kalau ini dibuka hati ini ada cermin gitu, atau ada alat yang untuk bisa mengetahui kata-kata hati. Itu kata-kata hati kita itu mungkin sudah jutaan. Sementara kalimat yang terucap itu mungkin 1-2. Maka ada apapun kata hati ini yang selalu dia berfungsi. Dialah yang naik turun. Kadang begini, enggak jadi ya. Itu dalam hati kita itu. Itu yang disebut dengan kata hati. Kemudian setelah kata hati itu ada namanya ham. Ham itu apa yang terlintas dalam hati kita. Tapi kita udah mulai. Ini kira-kira mulainya dari mana? Merencanakan. Tapi belum detail. Itu namanya ham. Baru yang kelima namanya azam. Azam itu kita udah punya tekad yang kuat, itu azam. Di azam itulah tidak ditolerir oleh Allah. Yang 4 ini ditolerir, yang 4 ini ditolerir. Tapi kalau sudah azam, ini sudah ditulis oleh malaikat. Malaikat sudah mulai menulis. Oh, kalau azamnya itu baik, ini yang nanti memunculkan niat. Kalau azamnya itu baik, oleh malaikat sudah ditulis 1. Tapi kalau azamnya tidak baik, nanti tunggu ya. Nanti kalau kamu keluar rumah, aku samperin nanti air. Azamnya itu tidak baik, malaikat juga sudah nulis, tapi belum dihitung dosa. Tapi kalau sudah keluar dari mulut, nah sudah berhukum. Ya. Jadi azam itu kalau sudah keluar dari mulut, nah dia punya hukumnya. Contoh begini. Orang yang terbaik, kata Rasul, adalah orang yang dikasih ilmu lalu dikasih harta. Lalu ilmunya itu mengelola sedemikian rupa terhadap harta dan semuanya, sehingga semua hak untuk orang lain, hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan. Inilah sebaik-baiknya orang. Lalu ada orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu tapi tidak dikasih harta. Dia mengatakan, kalau saya seperti bapak itu, saya juga bisa berinfak seperti itu, saya juga bisa bantu orang lain, saya juga bisa begini. Dia udah mengucap. Kata Nabi, kalau dia sudah mengucap seperti itu, pahala dia itu sama dengan pahala orang yang kaya tadi, yang telah beramal sedemikian banyaknya. Kebalikannya, ada orang dikasih harta, tidak dikasih ilmu, sehingga hartanya itu habis untuk foya-foya untuk dirinya sendiri, sama sekali tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di bawahnya ada orang nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi dia berucap, saya kalau misalnya dikasih kesempatan kaya seperti itu, kayaknya saya akan seperti ini orangnya. Akan foya-foya juga, akan habis untuk di luar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, karena dia sudah ngomong begitu, maka dia sama mendapat keburukan dengan orang yang punya harta yang tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sinilah yang saya sebut bahwa kalau sudah terucap itu sudah hukum. Tapi kalau masih ada di dalam hati kita itu belum, kecuali azan. Sementara kita mengetahui bahwa dari sisi ilmu neurologi itu laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki itu tidak banyak ucapnya, mungkin dalam satu hari cuma 4.000 kata-kata. Tapi perempuan itu bisa lebih dari 20.000 kata-kata. Makanya yang laki ini harus paham
kenapa sih semakin tua semakin cerewet gitu? Nah itu, yang laki-laki semakin diem dia, apa kok diem aja sih gitu. Nah itu karena perbedaan. Nah yang begini ini kalau kita semakin mengetahui akan semakin memudahkan kita, karena kehidupan itu kan selalu beradaptasi. Karena itu penting untuk mengetahui ilmu-ilmu yang lain, supaya kita sadar, oh ternyata begitu ya. Karena perbedaan itulah yang harus kita bisa pahami. Sayahlifuna billah, mereka orang-orang munafik itu akan bersumpah kepadamu atas nama Allah. Itu biasa. Orang munafik itu salah satunya adalah selalu bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan orang yang berada di hadapannya. Idzan qalabtum ilaihim, apabila kalian kembali kepada mereka. Kalian datang lagi dari perang Tabuk ke Madinah untuk membuat mereka kaum muslimin itu percaya, mereka akan bersumpah serapah. Litu'ridu anhum, supaya kamu berpaling dari mereka, sehingga kamu bisa menerima apapun alasan yang mereka kemukakan. Fa'ridu anhum, oleh sebab itu berpalinglah kamu dari mereka, jangan engkau terima. Engkau harus berpaling dari mereka. Kenapa? Innahum rijsun, karena orang-orang munafik itu adalah orang yang hatinya kotor. Kita tuh orang muslim itu hatinya bersih. Saya ingin menunjukkan dengan puasa. Puasa ini ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita itu dengan puasa? Jadi yang pertama, ketika seseorang menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, itu terjadi tazkiyatun nafs pada dirinya. Saya nggak mau begini. Saya mau berbuat baik. Setiap dia berbuat baik, perbuatan baiknya itu menyucikan jiwanya. Jadi perbuatan baik itu menyucikan jiwanya. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menyucikan jiwa kita. Ketika kita berpuasa, menahan makan, menahan minum segala macamnya, kan tidak berhenti di situ. Kita akan menahan panca indera. Setelah kita menahan panca indera, kalau ada apa-apa menjauhkan diri dari semua hal yang buruk dari panca indera. Misalnya kalau Ramadan biasanya ngomongnya sembarangan, tapi di luar Ramadan lebih hati-hati. Kalau di luar Ramadan misalnya kita emosinya itu tidak terkendali, karena makannya juga apa saja kan. Tapi kalau begitu datang Ramadan lebih hati-hati. Kan tidak berhenti di situ. Kita mengontrol juga hati kita. Hati itu ada 5 macam, dari hajis sampai azam. Yang 4 ini ditolerir oleh Allah, nggak ada hukumnya. Makanya kalau kita dalam hati kita ini ngomong apa-apa, suami kita nggak tahu, istri kita juga nggak tahu, orang dekat kita nggak tahu. Gitu. Sampai kita punya azam sekalipun nggak tahu. Tapi ketika orang itu sering berpuasa, maka hatinya itu akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya itu bisa lebih ikhlas, hatinya itu bisa lebih terkontrol. Ini disebut dengan tazkiyatun nafs ketika kita berpuasa. Jadi hati kita itu semakin lama semakin baik, semakin mudah ikhlas. Karena itu salah satu dari penyucian jiwa adalah kalau niatnya karena Allah. Saya berpuasa, niatnya apa? Lillahi ta'ala. Kita semua salat, niatnya apa? Lillahi ta'ala. Tidak karena siapa-siapa. Tapi kalau kita berinfak, lalu kemudian niatnya, biar saya terkenal. Nah, di situ. Itulah yang membuat kita keluar uang, tapi tidak terjadi tazkiyatun nafs di dalam hati kita. Hati kita tidak melakukan penyucian jiwa. Kenapa tidak melakukan penyucian jiwa? Karena penyucian jiwa itu hanya bisa dilakukan oleh Allah.
Jadi kita hanya berusaha, ya Allah, saya untuk berusaha untuk ikhlas. Maka ikhlas itu nggak selalu sama. Kita berbuat hari ini kepada orang A, besok kepada orang B, C, D, berbeda itu rasanya. Nggak persis sama. Disitulah penyucian jiwa itu dilakukan. Semakin kita banyak melakukan perbuatan baik yang berulang-ulang, hati kita itu semakin mantap keikhlasannya. Karena itu kalau ada orang misalnya dia berendam di sungai Cilengsi, terus kemudian dengan cara berendam itu saya melakukan penyucian jiwa, gitu. Atau dia datang ke gunung Kelut sana, nggak mandi selama 40 hari, kenapa? Penyucian jiwa. Nah itu bukan penyucian jiwa, itu justru mengotori jiwa. Nah itu. Maka orang-orang munafik ini dikatakan ridsun, orang yang kotor jiwanya. Karena mereka nggak mau diajak perang, nggak mau diajak jihad, tidak mau diajak semua hal yang di dunia ini menurut mereka sulit. Kaum muslimin itu menyulitkan diri. Sholat 5 waktu, ngapain kata dia? Puasa Ramadan sebulan, capek kata dia gitu. Nggak mau mereka semuanya. Harus ngeluarin zakat, kan lo udah capek-capek nyari harus dikeluarin kata dia. Gitu. Mereka nggak mau semuanya ini. Itulah yang disebut dengan ridsun. Ketika mereka tidak mau mengikuti perintahnya Allah, hatinya itu kotor. Kalau dibiarkan semakin kotor. Kalau dibiarkan terus-menerus sampai terkunci hatinya ini, kebaikan itu nggak bisa masuk. Makanya kalau ada orang yang baik, itu sebenarnya untuk masuk Islam itu dekat. Ada orang yang cerdas dan kecerdasannya itu digunakan untuk meneliti tentang keislaman, itu dekat, itu sudah dekat sebenarnya. Cuman karena hidayah itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nggak tahu kapan ya kira-kira dia mau masuk Islam. Nggak bisa. Karena memang hidayahnya itu bukan urusan kita. Sama dengan puasa tadi. Kita puasa saja. Urusan penyucian yang ada dalam hati kita itu urusannya Allah. Semakin kita banyak puasa, semakin suci hati kita. Semakin banyak amal, semakin suci. Orang munafik juga begitu. Semakin dia menantang Nabi, semakin kotor. Maka di sini disebutkan alasannya innahum rijsun. Dan orang yang jiwanya itu suci, pasti tempatnya tidak di surga. Karena di surga itu diterima qalbin salim, hati yang bersih. Jadi orang yang ada di surga itu adalah orang-orang yang kalau dia beramal di qalbin salim, dengan amalan yang hatinya itu bersih. Bersih itu apa? Tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak untuk dirinya, enggak, gitu. Dia melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan untuk apa? Untuk Allah. Dia tidak ingin dirinya itu eksis. Oh, toh misalnya nanti dia itu menjadi orang terkenal, itu bonus dunia itu. Tapi dia tidak ke situ tujuannya. Tujuannya itu betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang beramal terus kemudian tidak ada yang meliput, itu sebenarnya lebih mudah keikhlasannya dibanding kalau kita melakukan sesuatu diliput oleh orang lain, diliput oleh media. Nah itu berbeda di situ misalnya. Jazaan lima kanu yaksibun. Mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Kalau di dunia pengen enak-enak, di surga bahkan kesulitan kita. Kalau di dunia tidak mau mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat kita akan rugi kita. Kalau di dunia kita mengikuti kemauan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, di akhirat kita nggak akan dapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini harus dipertimbangkan betul oleh kita, karena hidup kita ini nggak panjang. Karena kita nggak tahu sampai kapan, masing-masing kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Tapi seberapapun panjangnya itu hitungan Allah itu sangat sedikit. Yakhlifuna, mereka
diulang oleh ayat ini, akan bersumpah kepada Muhammad litardau ankum, supaya kalian bisa menerima mereka. Tadi mereka sudah mengemukakan berbagai alasan, uzur dikemukakan sedemikian rupa. Mereka bersumpah-sumpah lagi supaya mereka bisa diterima oleh Nabi dan kaum muslimin. Fa in tardau anhu, seandainya engkau menerima mereka, alasan-alasan mereka itu diterima, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ini yang benar. Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Fasik itu orang yang keluar dari kebenaran. Jadi seandainya Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu karena sisi kemanusiaan mengatakan ya udah nggak apa-apa yang kita itu, Allah nggak mau kan? Karena Allah lebih tahu. Kalau dibiarkan semakin kesini semakin tidak taat mereka. Maka di sini ada batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang munafik agar kaum muslimin ini membatasi pada saat mana mereka itu bersikap lemah lembut, pada saat mana mereka harus bersikap tegas. Jadi bersikap tegas itu bukan berarti keras, tapi kita sudah ngasih priorisasi. Oh, sudah kita gini, sudah kita gini, sudah gini. Ternyata nggak ngerti. Ya udah. Nah, kita tegasin di sini. Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Arab Badui, Al-Arab. Yang mana ini orang Arab Badui? Yang tinggalnya di perkampungan, yang mereka tidak ada akses untuk apapun, termasuk akses untuk pendidikan. Jadi orang-orang yang tradisional. Asyaddu kufran wa nifaqan. Mereka itu lebih kuat kekafirannya, lebih kuat kemunafikannya. Kenapa tuh? Karena mereka jauh dari Nabi. Mereka jauh dari Madinah. Sementara orang-orang yang ada di Madinah ini orang yang hidup bersama Nabi. Kita bisa melihat bandingannya sekarang. Kalau kita bandingkan, ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau kita bandingkan, kita orang yang berada di bukan di pedalaman, dengan ada yang di sini ini di daerah yang urban atau perkotaan, itu lebih mudah orang yang ada di urban dan perkotaan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Bapak Ibu, yuk kita ngadain ini yuk. Yuk kita kumpul-kumpul yuk, ngadain ini. Yuk kita bareng-bareng berinfak. Yuk kita bareng-bareng nanti di Nuzul Quran membuat potluck misalnya. Itu lebih mudah dibandingkan dengan mereka, orang-orang yang ada di kampung itu. Karena nggak biasa mereka ngaji, nggak biasa juga. Nah, itu mereka sulit itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Ini berlaku sejak dulu. Orang-orang Badui itu ternyata juga ada yang kafir, dan kalau mereka kafir itu lebih kafir daripada orang-orang yang ada di perkotaan. Kalau mereka munafik juga begitu. Wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasul. Dan juga mereka sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, karena mereka nggak berinteraksi dengan Rasul, sehingga hidayah itu sekali-kali saja sampai kepada mereka. Ini juga berlaku pada semua orang. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, itu lebih mudah hati kita untuk diajari kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan itu juga menular, kebaikan itu juga menyemaikan kebaikan yang lain. Kita melihat orang lain, ya Allah, saya bisa nggak ya seperti itu, gitu. Kita melihat orang lain, ya Allah, saya sebenarnya pengen seperti itu, tapi belum memungkinkan ini buat saya, gitu. Kalau ibu nyebut itu, sama pahalanya dengan yang sudah berbuat baik tadi. Makanya kalau kebaikan sebaiknya disampaikan, ya Allah, berapa ini segala macamnya gitu, yang di Cibubur gimana, di tempat lain di Jakarta bisa ya berinfak sampai
berjuta-juta, bermiliar-miliar, misalnya begitu. Jadi kalau kita menyampaikan seperti itu, kita akan paham. Maka menjadi penting bagi kita itu memang untuk selalu berdoa. Ya Allah, semoga begini, ya Allah begini, ya Allah begini. Coba kita perhatikan, banyak di antara yang kita sampaikan kepada Allah itu pada saatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita pengen begini, ternyata sudah ada semua. Dulu kita pengen begini, ternyata gitu. Jadi semuanya itu dari kebaikan-kebaikan kita, dari kebaikan-kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu pada ayat ini orang-orang Badui itu ternyata juga lebih sulit mereka untuk bisa mendapatkan hidayah karena mereka jauh dari Rasulullah SAW, jauh dari pengajaran Islam. Itu berpengaruh. Orang yang aktif dengan yang tidak aktif beda. Nah, di situ. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Artinya di situ Allah yang menentukan seberapa banyak Allah nanti memberikan hidayah. Allah yang menentukan bagaimana orang-orang ini bisa berbuat baik. Karena semuanya itu terkait. Semakin kita dekat dengan keilmuan agama, sebenarnya semakin berpotensi untuk berbuat baik. Tapi kalau kita menghindari misalnya dari ilmu-ilmu agama, kita juga akan mengikuti kita. Yang kita ikutin itu mau-maunya kita, hawa nafsu kita sendiri. Wa minal a'rabi, dan di antara orang-orang Badui itu mayyattahidu ma yunfiqu maghraman. Ada orang-orang yang memandang bahwa apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai kerugian. Jangan jauh-jauh, Bu. Di sini aja kalau ibu berbuat baik, itu orang mengatakan rugi ya, uang segitu banyak diinfakkan di masjid. Kalau dibeliin rumah, wah itu udah dapat dua ya. Beda dengan pandangannya orang yang sudah baik. Ya, orang sudah baik itu begitu melihat orang yang beriman, ya Allah, kapan ya saya bisa punya wakaf segitu? Gitu. Jadi beda banget. Yang satu mengatakan rugi banget ya dia ya, uang segitu banyaknya dipakai untuk masjid, yang gitu. Sementara orang yang beriman yang ada di situ, kawan-kawan yang itu, ya Allah, kapan ya kita bisa seperti, nah itu. Jadi beda banget. Orang-orang munafik yang Badui itu menganggap kalau ada orang berinfak itu rugi. Wa yatarabbasu bikumud dawaib. Dan dia itu menanti-nanti kecelakaan buat orang lain. Coba, kalau ada orang itu mengharapkan kecelakaan buat orang lain, ya, itu berarti imannya masih perlu diperdalam. Kalau ada orang senang dengan orang lain mendapat mara bahaya, itu keimanannya harus dididik lagi, hatinya harus dididik lagi. Maka yang kita mau itu adalah mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga yang baik. Karena kalau orang itu kena musibah, nanti enggak jauh lagi itu. Kita juga jadi repot karena musibahnya itu aslinya. Tapi kalau orang itu mendapatkan kebaikan, udah kita baik aja, itu bakal kecipratan kita. Kita nggak ngapa-ngapain itu bakal kecipratan. Kalau kita misalnya iri pada orang yang punya mobil, nggak akan pernah diajak naik mobil. Udah itu pokoknya iri aja sama dia. Oh ibu itu ini mobilnya ini. Nah, ibunya bilang enggak lah, saya mau ngajak dia juga kagak. Gitu. Tapi kalau orang itu mendoakan dulu, semoga ini ya sehat selalu ini ya, mobilnya nanti semakin banyak lagi. Nah itu udah. Nah itu kita yang ngapa-ngapain baru diajak itu. Nah itu. Makanya kalau kita melihat orang itu sudah irian begitu, nawarin aja. Aduh, mau nawarin ntar dulu deh. Nah gitu. Karena itu otomatis. Maka orang-orang
Badui itu sampai seperti itu, mengharapkan orang lain itu mendapatkan musibah, mendapatkan celaka. Lalu Allah menyatakan, alaihim dairatus shaw. Biasanya yang justru celaka adalah orang yang berharap seperti ini. Maka biasanya orang-orang yang seperti ini sulit untuk diajak kebaikan, diajak kumpul-kumpul ke yang baik, nggak maunya mau sendiri gitu. Sehingga secara hukum ini bagaimana ya orang bisa diperbaiki ya? Kalau dia sendiri begitu, dia sendiri nggak bisa diperbaiki. Diajak kepada kebaikan nggak bisa gitu. Maka kadang ada orang miskin itu yang akan selamanya menjadi miskin karena dia sendiri yang perilakunya itu perilaku orang miskin. Mentalnya memang nggak bisa menjadi mental orang kaya, nggak bisa. Kasih kaya sedikit udah foya-foya dia. Baru dapat uang misalnya 1 juta, udah dia udah pergi kemana-mana, udah minum-minuman keras, udah ini, udah itu. Nah di situ nggak bisa ternyata, karena memang ada mental yang begitu. Maka orang-orang yang hatinya kotor itu juga begitu. Orang-orang yang hatinya kotor itu juga sama. Makanya kadang-kala itu berkesinambungan dengan hal-hal yang terkait dengan dunianya. Kenapa ya kok nggak berubah-ubah ya? Karena keadaannya memang begitu, sulit untuk dirubah kepada kebaikan. Coba mulailah dengan kebaikan, mulailah dengan ke masjid saja. Masjid, ikut sholat berjamaah, ikut kegiatan ini, itu bakal memberkahi yang lain-lainnya itu. Tapi karena tidak ada kebaikan-kebaikan yang ada di situ, keberkahannya itu semakin menjauh. Wa minal a'rabi, dan di antara orang-orang Arab Badui itu may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tetap ada orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Artinya apa di sini? Kita nggak boleh mengeneralisir. Oh kita buat semuanya sama. Oh orang Muhammadiyah itu semuanya begini, nggak bisa. Orang Muhammadiyah itu banyak sekali di situ. Ada yang baik, ada yang dia tengah-tengah, ada yang begini, ada yang macam, ada yang ini macam. Di mana-mana begitu. Nggak bisa dibuat generalisir. Demikian juga dengan siapapun dalam sebuah komunitas. Orang yang ahli kitab itu sebagian kecil ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Yang sulit itu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Allah itu gampang buat orang ahli kitab itu, karena Allah itu Zat yang maha segala-galanya. Tapi mengimani Rasul, mengimani Nabi yang terakhir, yang nabinya itu bukan dari kalangan mereka, itu yang berat. Karena dalam pikiran mereka itu sudah tersetting kalau Nabi itu harus dari orang Bani Israel. Kalau bukan Bani Israel, nggak mau mereka. Padahal emangnya siapa yang nentuin Nabi itu dari Bani Israel? Kan Allah. Emang sebelumnya itu apakah dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim Bani Israel? Enggak. Karena itu jangan membuat seakan-akan mereka yang menentukan segala sesuatu. Kalau Nabi bukan dari Bani Israel, mereka nggak mau. Emangnya urusan dunia urusan dia, apalagi urusan akhirat. Karena itu mereka sulit untuk menerima Nabi Muhammad SAW itu antara lain karena Muhammad ini bukan dari Bani Israel. Dia keturunannya Ismail, bukan keturunannya Ishak. Dia orang Arab, bukan orang Bani Israel. Nah di situ. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menurunkan ribuan nabi ke Bani Israel, nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang keberhasilannya itu seperti keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Maka nanti dipindah medan kenabian itu dipindah, lalu kemudian dari keluarganya siapa itu dipindah. Sama dengan kita, kita punya keluarga, ya kan? Kalau misalnya
kita nggak bisa mengatur anak-anak kita nggak bisa diajak untuk semangat mencari ilmu, bakal turun itu. Bakal turun peradaban yang ada pada keluarga itu, nggak akan maju lagi. Tapi kalau anak-anak kita masih semangat untuk mencari ilmu, itu, nah itu masih akan berlanjut kemajuan dari sebuah keluarga itu. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah kaya berarti akan stuck, tidak. Karena ada keluarga-keluarga kaya itu yang anaknya itu masih semangat mencari ilmu. Tapi ada anak keluarga orang-orang miskin yang justru nggak mau dia diajak ke pesantren, nggak mau di sekolah, nggak mau, dia mau kumpul sama kawan-kawannya aja. Nah ini yang menyebabkan kenapa nanti peradaban sebuah rumah tangga itu nggak naik-naik, karena memang anaknya nggak menyukai ilmu, keluarganya memang tidak bisa memberikan motivasi kepada anggota keluarganya itu agar anak-anaknya ini semangat mencari ilmu. Tapi kalau anak-anaknya masih semangat mencari ilmu, nah itu bakal tumbuh, bakal tumbuh. Nah, di sini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara orang-orang Arab Badui itu yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Wa yattahidu ma yunfiqu qurbatin indallah wa shalawatir rasul. Dan kalau mereka berinfak itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga shalawatir rasul, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, sehingga Rasul nanti mendapat kebaikan dari yang dia lakukan. Jadi Rasulullah SAW ini, Bapak Ibu sekalian, itu kebaikannya itu tidak terbatas. Karena semua orang yang Muslim, mulai dari Abu Bakar, mulai dari Ali sampai hari kiamat nanti, kalau mereka berbuat baik, Rasul mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Wassalawatun, ada rahmat, ada keberkahan, ada doa juga di situ. Maka pada ayat ini di antara orang-orang Badui itu ada juga orang yang kebalikannya tadi. Yang satu menganggap berinfak itu rugi, yang satu menganggap infak itu adalah jalan untuk menjadikan harta kita itu menjadi abadi. Bapak, Ibu tidak pernah berinfak, misalnya, harta itu akan habis di dunia. Tapi kalau kita berinfak, kalau kita perhatikan kita berinfak, Nabi itu kalau berinfak itu 100%. Uang yang ada di Nabi itu nggak pernah berhenti lama. Uang yang ada di Nabi sekejap habis. Maka dikatakan beliau itu lebih kencang infaknya daripada angin yang bertiup. Kalau kita enggak, kita dapat sekarang ini keuntungan misalnya 1M, nah kita keluarkan zakatnya, lalu kita investasikan ke yang lain. Pernah nggak kita mendapatkan 1 miliar? 1 miliar itu dilepas ke orang. Nih, saya dapat 1 miliar. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau uangnya silahkan. Uang kita itu adalah uang yang kita infakkan. Karena uang yang kita infakkan itu akan mengatakan kepada kita, saya itu sebenarnya faniyah, sementara. Saya itu adalah nilai yang ada di dunia. Begitu engkau infakkan, saya menjadi nilai yang ada di akhirat. Saya itu kecil, cuma 1 miliar. Begitu engkau infakkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat berlipat-lipat. Saya itu yang ketiga, selain saya tadi sudah sementara lalu menjadi abadi, kemudian saya itu sedikit menjadi banyak. Kemudian harta kita itu mengatakan, saya itu dulu engkau yang menjaganya. Kan kita menjaga harta. Begitu kita investasikan, kita harus menjaga.
Kita letakkan di bank, nah, bank yang menjaga. Tapi begitu harta itu kita infakkan, harta itulah yang menjaga kita. Jadi harta itu menjaga kita. Kalau ada musibah, bisa tidak terjadi musibahnya. Kalau ada kesulitan, bisa lebih mudah kesulitannya. Kalau ada penyakit yang ada di kita, bisa sembuh dengan infak dan sedekah kita. Jadi sebenarnya yang akan menemani jiwa kita dalam kehidupan di akhirat itu adalah infak kita ini. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan infak dan sedekah kita itu adalah saudara kandung dari jiwa kita. Nah, ini hebatnya kalau kita menjadikan semua yang kita lakukan itu kurban untuk mendekat kepada Allah. Kenapa kita ada di sini? Kita dalam rangka mendekat kepada Allah. Kenapa kita melakukan pembacaan Al-Quran? Kita mendekat kepada Allah. Semua itu ada tazkiyatun nafas, ada penyucian jiwa. Kenapa kita melakukan kegiatan syiar segala macamnya? Itu mendekat kepada Allah. Karena dengan kegiatan itu bermacam-macam kegiatan yang bisa kita lakukan, berbeda-beda antara satu sama lain, membuat hati kita itu semangat. Untuk apa? Untuk sebenarnya kita berinvestasi di akhirat. Jadi nanti yang ada di dunia ini bakal habis. Semua yang kita gunakan di dunia itu akan habis. Rumah nggak akan kita bawa, mobil nggak akan kita bawa, tetapi yang kita letakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang akan menemani kita. Maka orang yang biasa berinfak nanti cahayanya itu ada dua. Selain di depan sebagai amalan-amalan dia secara umum, ada di sampingnya itu cahaya juga. Cahaya infak dia. Tapi kalau orang tidak pernah berinfak, nggak ada cahaya yang di samping kanan dia. Cahayanya itu hanya berasal dari amalan-amalan dia secara umumnya dari depan. Maka pada ayat ini ada orang di antara orang Badui itu yang masih beriman kepada Allah dan menganggap kalau dia berinfak itu akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada siapapun. Ala innaha qurbatun lahum. Allah mengatakan, ingatlah bahwa infak yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui itu qurbatun lahum, menjadi upaya untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut kurban, disebut kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kita mengeluarkan sesuatu, pada hakikatnya kelihatannya hilang, tapi sebenarnya dia nggak hilang. Ketika kita lepas itu langsung dia akan kembali, karena malaikat akan mendoakan kita, Allahumma a'ti munfiqan khalaqah. Dia nggak akan hilang, dia akan tersimpan sedemikian rupa, nanti akan kembali kepada kita dengan jumlah yang lebih banyak daripada itu karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dikatakan ala, ingatlah. Jadi kalimat ini kalimat penegasan, innaha qurbatun lahum, bahwa infak yang diyakini oleh orang Badui yang beriman kepada Allah tadi menjadi betul-betul pendekatan dia kepada Allah. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, mendekatnya itu bagaimana? Dengan amalan baik. Kalau kita mendekat kepada orang baik, kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena kalau kita pengen mendekat kepada orang baik, perbuatannya perbuatan buruk, dia nggak mau dia. Jadi orang baik itu nggak bisa didekati dengan perbuatan buruk. Hanya orang buruk yang bisa didekati dengan perbuatan buruk. Allah juga begitu. Karena Allah adalah sumber kebajikan, maka ketika kita bisa berbuat baik, nanti ketemu dia, match dia antara kebaikan yang berasal dari Allah dengan kebaikan yang berasal dari kita. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Kepada orang yang berinfak seperti itu, Allah akan memasukkan rahmatnya. Apa itu rahmat? Rahmat itu dibagi menjadi dua, Rahman, Rahim. Orang yang berinfak itu akan mendapatkan otomatis kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu sudah otomatis. Kalau orang yang berinfak itu tidak karena Allah, dia hanya berhenti di dunia.
Dia terkenal sebagai orang yang baik, orang lain juga suka sama dia di dunia, terkenal sebagai volunteer, terkenal dia. Tapi kebaikan di akhiratnya dia tidak ada. Tapi karena itu diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang di akhirat itu akan lebih banyak dia dapatnya daripada di dunia. Maka disebut di sini sayudkhiluhum fi rahmati. Kalau kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya, kita pasti masuk surga. Karena orang itu bisa masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan kita yang baik akan memasukkan kita dalam rahmatnya Allah. Sehingga amalan-amalan kita yang dimasukkan dalam rahmat Allah itulah nanti akan yang membawa kita ke surga. Sebagian dari para ulama mengatakan begini, hidayah itu bukan hanya di dunia saja. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik, gitu. Bukan hanya itu. Tapi hidayah itu ada nanti yang memberikan petunjuk kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang baik nanti dapat petunjuk, ini loh jalanmu, ashabul yamin, jalanmu di sini. Engkau sudah dihisab dengan ringan, lalu engkau sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas-fasilitas ketika orang lain tidak dikasih fasilitas pada hari kebangkitan itu. Lalu engkau akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke jalan yang terbaik. Jalan terbaik di akhirat itu adalah surga. Maka kalau kita sudah masuk dalam rahmatnya Allah itu sudah aman. Ini yang sebenarnya menjadi harapan kita semua. Amalan-amalan kita itu bagaimana masuk ke dalam rahmatnya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Kalau kita sudah beramal, itu Allah punya sifat yang selalu menyertai kita. Amalan yang engkau lakukan itu menghapus dosa-dosamu. Kita berinfak, menghapus dosa-dosa kita. Kita salat, menghapus dosa kita. Kita puasa, menghapus dosa kita. Kalau itu bisa dilakukan secara istiqomah, itu menghapus di antara dosa-dosa di situ. Antara salat subuh dengan salat duhur, menghapus semua dosa yang ada di situ. Duhur dengan asar, begitu. Asar dengan maghrib, begitu. Puasa juga begitu. Karena itu kalau bisa nanti jangan hanya puasa Ramadan. Kita coba di luar Ramadan berpuasa. Supaya apa? Supaya keistiqomahan kita ini nanti menghapus dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita biasa berinfak, lalu pada suatu waktu kita nggak punya uang, saya udah nggak bisa lagi nih berinfak. Malaikat itu tinggal menulis, orang ini kalau tidak dalam keadaan kesulitan seperti ini, dia pasti berinfak. Maka infak itu menjadi sangat penting. Jumlahnya itu nggak penting, tapi yang penting adalah istiqomah dan ikhlasnya. Kalau kita bisa istiqomah dan ikhlas berapapun itu yang istimewa, karena di situ akan menghapus dosa. Maka di sini ghafur. Kalau orang sudah dalam ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahim, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah nanti di akhirat. Itu sudah otomatis. Maka kalau kita berdoa, minta dulu ampunan dulu. Allahumma ighfir lana warhamna. Jangan berbalik. Allahumma arhamna waghfir lana. Jadi ampunan dulu yang kita minta, ya Allah, kalau Engkau sudah kasih ampunan kami, rahmatnya itu udah otomatis. Karena ampunan dan rahmat ini selalu berdekatan. Kalau orang sudah dapat ampunan dari Allah, berikutnya akan mendapatkan rahmatnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini Allah bersikap tegas kepada orang-orang munafik. Karena tidak bisa lagi tidak ditegasin. Terus kemudian Allah melebarkan bahwa ada orang munafik itu bukan hanya ahli kita, tetapi dari orang Arab. Kalau kita lebarkan ke sini, gitu, sebenarnya banyak juga munafik di antara orang-orang Muslim. Nah itu. Jadi di antara orang Muslim itu ada orang munafik,
Ada orang munafik. Nah, oleh sebab itu maka ada juga yang beriman. Nah, kita semoga masuk dalam kelompok yang beriman ini. Nah, sehingga bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan apa saja yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menjadi lebih tenang dalam semua hal. Jadi orang yang beriman yang baik itu lebih tenang karena dia berkesesuaian dengan fitrah, kesesuaian dengan bagaimana Allah menciptakan kita sebagai makhluknya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini bisa istiqomah dalam semua kebajikan, kita berupaya untuk sebaik-baiknya, terbaik yang ada di dunia ini, terbaik yang kita bisa, sehingga kita nanti memang ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah, ya Allah, saya sudah mengusahakan yang terbaik. Saya sudah mengusahakan yang terbaik, sehingga Engkau juga akan memberikan yang lebih baik lagi. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi uswatina wa fi dhurriyyatina wa fi ulumina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya, semua sesuatu dari kami pribadi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.